Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Bahan dari kelas Yunia. Di sini akan mempresentasikan mengenai data visualization from IPM.CSV dataset. Latar belakang dan rumusan masalah. Indeks pembangunan manusia yang bagaimana menjelaskan penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam proyek pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. IPM juga diperkenalkan oleh United Nations Development Program pada tahun 1990 atau tahun 90-an dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. Apa itu manfaat IPM? IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum atau DAU. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang dibuat, yang pertama itu adalah dasar satu, variabel apakah yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Dan dasar kedua adalah data apa yang paling mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Nah, data di sini yang kita pakai adalah data IPM yang akan diolah pada Jupyter Notebook atau Google Colab yang telah saya coba pada hari sebelumnya sampai malam ini. Variabel yang dipakai antara lain adalah korelasi antara data pengeluaran per kapita dengan usia harapan hidup. Yang kedua, korelasi antara data harapan lama sekolah dengan rata lama sekolah. Pada pengelolaan data processing menggunakan Anaconda Jupyter Notebook atau menggunakan dalam Jupyter Notebook-nya itu kita mengimport modul NumPy and Pandas untuk membantu visualisasi datanya. Nah, bagian demonstrasinya. Nah, di sini sudah terlihat seperti pada gambar atau share screen yang saya berikan. Di sini ada coding atau visualisasi data yang telah saya run atau hasil demonstrasinya saja. Karena jika saya perlu run di sini, semuanya sudah terlihat, sudah muncul. Jika saya mulai run dari awal, mungkin waktunya akan lebih lama. Di sini kita menggunakan modul, yaitu NumPy and Pandas. Lalu juga kita menggunakan modul sklearn antara model selection, trend test split, features extraction, linear model, yaitu passive aggressive classifier, dan sklearn matrix, accuracy score, confusion matrix. Nah, di sini kita menggunakan data IPM dengan extension file bentuknya CSV. Di sini ya. Lalu untuk memunculkan data, di sini ada IPM dengan nilai height dan di bawahnya nilai normal. Di sini ada data harapan nama sekolah, pengeluaran per kapita, rata, lama sekolah, usia harapan hidup. Kemudian di sini kita dapat menemukan nilai dari banyaknya count. Di sini ada 200, mungkin 2 jutaan di sini, 2 jutaan 196.000, 2.996. Dan di sini ada nilai mean yaitu 12,93, 10.000, dan seterusnya. Ada STD, minimal, maksimum, nilai minimum dan nilai maksimum di sini. Dari DF describe. Kemudian ada help. Yang ini kita mengambil data tertinggi, 5 data tertinggi dari dari indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, di sini ada data harapan
lama sekolah yang indeks paling tinggi 14,36, ada pengeluaran per kapita 9.572, rata lama sekolah 9,37, usia harapan hidup rata-rata 69,96 tahun. Ini data paling high-nya. Oke, terus sini data flare. Sini juga kita lihat data low-nya dan data high-nya di sini. Oke, nah di sini kemudian ada pengeluaran per kapita. Saya telah membuat kode saya telah menuliskan kode sini untuk mencari data median. Jadi temukan untuk pengeluaran per kapita adalah 10.192,5. Ini bukan nilai real, tapi bentuk data. Eh, harapan lama sekolah itu data median itu adalah 12,86. Rata lama sekolah data mediannya 8,18. Lalu kemudian ada usia harapan hidup. Isi data modusnya adalah 71,6 tahun. Rata-rata kebanyakan orang hidup hampir sampai dengan 72 tahun menurut pada data IPM. Kemudian sini juga saya menggunakan modul Seaborn dan Matplotlib untuk memudahkan visualisasi data yang mengutamakan akurasi. Di sini comparing data, mengeluarkan pengeluaran per kapita dan usia harapan hidup menggunakan grafik scatter plot. Nah, di sini terlihat bahwa pengeluaran per kapita itu paling banyak terjadi pada rentang ya sekitar mungkin 7.000 ya di sini, sekitar 7.000 di tengah-tengah dan sampai dengan angka dari 17.500 mungkin di sini ya, atau mungkin agak lebih sedikit atau mungkin di sini 16 ribuan. Untuk usia harapan hidupnya paling banyak itu di antara 50 mungkin di sini 60 ya mungkin berapa sini 65 tahun lah 65 tahun sampai dengan 75 tahun. Lalu kemudian di sini ada data usia harapan hidup grafik box plot. Nah, usia harapan hidup di sini rentangnya antara dari 60 tahun sampai dengan 75 tahun lebih. Tapi rata-rata lebih banyak di antara 70 tahun ya, 70 tahun lebih dan 65 tahun lebih. Hmm, Nah, data harapan lama sekolah di sini rata-rata banyak orang yang bersekolah di pertengahan tahun atau range tahun dari 12 tahun sampai 14 tahun. Tapi umur sebelumnya dan setelahnya juga banyak di sini. Lihat dari umur 10 tahun lebih dan 14 tahun lebih. Dan beberapa ada data yang harapan lama sekolahnya lebih atau kurang dari 10 tahun dan 16 tahun. Rata lama sekolah, lamanya sekolah di sini banyaknya orang yang bersekolah selama beberapa tahun atau lamanya tahun yang ditempuh untuk menggapai bukan menggapai apa namanya untuk mengenyam pendidikan. Nah, di sini terlihat bahwa banyaknya di antara 6 tahun lebih dan 8 tahun lebih, tapi rata-rata di bawah 10 tahun. Dari sini ada beberapa yang di 12 tahun, mungkin mencapai 12 tahun lebih, dan di sini juga ada mungkin yang lebih cepat, mungkin selama sekolahnya itu yang kadang berhenti di sekolah SMP mungkin atau di sekolah SD. Dari sini ada dia 4 tahun lebih di sini berarti dia mungkin sampai SD di sini berarti ya, mungkin mengenyam pendidikannya. Nah, data pengeluaran per kapita. Di sini paling banyak itu adalah
7.500 lebih dan 10.500, tapi masih di bawah angka 12.500. Namun tidak tidak kurang ya, tidak kurang itu banyak orang yang telah mencapai dapat pengeluaran per kapitanya itu lebih dari 15.000 atau di sini 16.000 ya. Di sini saat beberapa ada yang udah 22.500, mungkin lebih di sini pengeluaran per kapitanya. Dan mungkin ada yang kurang juga di bawah 5.000 di sini. Data histogram. Nah, di sini kita melihat bahwa data frekuensinya di sini high itu paling tinggi adalah 800. Di sini adalah normal lebih dari 1.000. Nah, kita menggabungkan dari data IPM untuk menemukan frekuensinya. Di sini very high, itu cuma ada data frekuensi cuma ada 200. Banyak datanya dan sini low itu di bawah dari 200. Mungkin beberapa yang beberapa orang di sini memiliki grafik high, tapi titik puncak yang paling tinggi di sini ada di frekuensi dari normal ya. Di sini lebih dari 1.000. Tadi sampai mana itu? Oh ya, data lama hidup. Rata lama hidup di sini terlihat jelas pada gambar, pada grafik. Rata lama hidup, rata lama sekolah. Oke, di sini terjadi pada maksudnya ini rata lama sekolah mungkin ya di sini terjadi pada 8 ya, 7 tahun sampai dengan 8 tahun dia titik tertingginya. Dan di, di atas dari 8 tahun juga ada beberapa 600 orang, mungkin di sini mungkin 650, 700 orang di sini. Nah, ini 200 orang lebih. Nah, yang paling rendah itu ada di sini. Mungkin di bawah 100 ya. Mungkin cuma nilai 10 orang. Ini pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita di sini terlihat paling tinggi itu 700 ya. 700 orang ini mungkin di sini terlihat tuh range-nya antara 10.000 sampai dengan 12.500. Dan yang paling rendah itu mungkin pengeluaran per kapitanya ya. Di sini 22.500 paling rendah ya. Dan ketua tertinggi itu 600 kira-kira di 10.000 ya. Di bawah 10.000 itu 7.500 sampai dengan 10.000. Kemudian ada data usia harapan hidup. Di sini terlihat range-nya adalah 70 tahun ya di sini. 70 tahun terlihat bahwa 600 kurang orang itu hidup dengan umur 70 tahun. Dan yang lebih juga tidak kurang, itu ada 75 tahun lebih. Di sini ada beberapa, mungkin sampai dengan 50 orang di sini kira-kira. Di sini ada 55 tahun. Ini paling sedikit untuk data usia harapan hidup. Mungkin eh, lebih sedikit dari yang 70 tahun. Data harapan lama sekolah di sini banyak 12 tahun ya, lebih tinggi ya, 12 sampai di bawah 14 tahun. 12 sampai di bawah 14 tahun. Karena sesuai dengan banyaknya kebijakan bahwa sekolah ya banyak untuk digratiskan gitu. Entah sekolah dasar, SMP, mungkin banyak juga siswa-siswa yang mendapat dukungan sebagai beasiswa gitu, penerima beasiswa dari mungkin dari provinsi atau kabupaten. Di sini banyak. Lalu kemudian ada korelasi data usia harapan hidup ya dengan pengeluaran per kapita. Di sini terlihat bahwa korelasinya ya pengeluaran usia harapan hidup ini pengeluaran per kapitanya terlihat bahwa di saat umur 65 tahun sampai dengan 75 tahun mungkin di sini ya yang paling banyak data dominannya itu pengeluaran datanya kira-kira
dari range 7.500 ya sampai dengan dari 15.000 mungkin pengeluaran per kapitanya. Kemudian di sini ada korelasi harapan lama sekolah, rata lama sekolah. Harapan lama sekolah di sini terjadi paling banyak dominan pada 12 tahun sampai 16 tahun. Lalu kemudian rata lama sekolahnya itu di sini ada paling banyak itu di 6 tahun ya. Mungkin dari 4 tahun sudah banyak sini. 4 tahun sampai dengan 12 tahun lah kira-kira. Kemudian ini comparing pengeluaran per kapita dengan usia harapan hidup menggunakan line plot. Nah, di sini pengeluaran per kapita terlihat dari 5.000 ya, 5.000 sampai dengan 20.000 kurang. Untuk usia harapan hidup dari 55 tahun sampai 75 tahun. Ini ada juga menggunakan line plot. Nah, data ini harapan lama sekolahnya terlihat dari umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun kurang di sini, mungkin 16 tahun. Rata lama sekolahnya bisa sampai dengan 6 tahun, mungkin 4 tahun lebih, sampai dengan 10 tahun lebih mungkin di sini. Ya, ini adalah bar plot harapan lama sekolahnya. Sini rata lama sekolah dengan banyaknya apa namanya tahun ya yang ditempuh di sini rata lama sekolah. Bar plot juga dengan apa harapan lama sekolah dengan rata lama sekolah. Lalu kita di sini mengimport ya, mengimport data untuk data visualisasi dari Matplotlib itu PyPlot itu dan modul dari sklearn, linear model, ensemble, linear model perceptron, sini ada SGD classifier, terus ada sini tree decision tree classifier, neighbors, neighbors classifier, SVM linear SVC, naive Bayes atau import Gaussian NB. Nah, di sini kita masukkan kembali sebenarnya tidak usah, mungkin di sini saya masukkan ulang. Di sini PM describe seperti tadi pada tabel atas pada awal. Nah, di sini saya seperti pada awal juga ini memunculkan 5 nilai teratas ya. Lalu kemudian, nah ini saya ingin mencari gradient boosting regressor ya. Ini mengapa mengimport modul gradient boosting regressor. Nah, ini untuk nilai harapan true false ya. Nah, ini menggunakan import modul sklearn, preprocessing sklearn itu. Nah, nanti di sini akan memunculkan nilai dari MSE ya, atau dari gradient boosting regressornya itu 0,69 untuk yang 5 di sini, n estimators-nya 5. Itu menghasilkan nilai MSE-nya 0,69735. Lalu ada ini error ya. Sklearn MSE 10. Coba saya run lagi. Salah. Kenapa ini? Oh, ini kosong. Maaf, ini kosong 10 dan 10 semua ya. Nah, sudah keluar. Nilai MSE-nya 0,2431533.
30 ya, dan seterusnya. Lalu di sini saya juga memasukkan nilai estimators-nya di sini 100. Nah, ini nilai MSI-nya keluar 1,411 ya. Nah, 1,4111015. Lalu di sini saya apa namanya? Menghasilkan random forest algoritma random forest dengan akurasinya di sini 100%. Artinya pengolahan data di sini berjalan dengan baik sebesar 100%. Ya, lalu kembali lagi pada slide. Pada slide tadi, ada demonstrasi ya. Oke, model yang digunakan dalam visualisasi data itu menggunakan Seaborn dalam meninjau akurasi menggunakan random forest. Kesimpulan, di sini berdasarkan data, dua korelasi data saling terkait dalam IPM. Lalu melalui akurasi random forest, kita dapat mengetahui akurasi pengolahan data 100%. Artinya bahwa dari kita code atau apa namanya, data yang kita gunakan itu menghasilkan data yang menghasilkan akurasi data dengan sebesar 100% gitu menggunakan random forest, akurasi random forest. Ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf mungkin saya karena baru merecord dan tidak menyiapkan beberapa skrip mungkin ya atau beberapa apa namanya bahan tambahan untuk disampaikan presentasi kali ini. Mohon maaf dan mohon maaf atas kekurangan. Maka mungkin selesai di sini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.